Maka di tengah kesulitan, penderitaan, tantangan apa saja, Yesus dan Bapa dan Roh Kudus tetap akan kelihatan dalam hidup kita. Amin. Kalau itu terjadi, saudara, maka orang-orang di sekitar kita pasti akan percaya siapa yang kita percayai itu. Orang yang seperti ini, di mana 3 barikade dalam hidupnya, di mana Bapa dan Yesus mengasihi orang itu, dan di mana mereka bertiga datang dan diam dalam hidupnya, maka di dalam keadaan apapun juga orang-orang di sekitarnya akan melihat ketenangan, damai sejahtera. Ketika mereka tahu kita mengalami begitu banyak masalah. Betul tidak? Karena nampak sekali. Wah, ini hebat betul firman ini, saudara. Maka itu dalam kehidupan kita, kunci ini harus kita pegang. Saya akan akhiri dengan pemahaman ini. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Sudah kita kenal ayat ini. Yang hafal pun sudah cukup banyak. Kisah 1 ayat yang ke-8. Ini firman terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ayat 8. Tetapi siapa? Kita akan menerima duit 10 miliar. Begitu? Bukan, akan terima apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa? Menjadi saksiku. Garis bawahi menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lihat ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, Yesus bagaimana? Terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupi dia dari pandangan. Dengar, orang timur, kita ini orang timur. Pesan orang yang mau mati itu penting tidak? Mengapa semua orang kalau dengar ada orang tua meninggal, lalu keluarga dekat, saudara-saudara pasti tanya, pesan terakhirnya apa? Betul tidak, saudara? Mengapa kita orang timur menghargai betul pesan orang sebelum meninggal? Karena memang itu perintah. Nah, permintaan, pernyataan, dan pesan terakhir Tuhan Yesus cuma satu. Dia naik, Roh Kudus turun. Begitu Roh Kudus turun atas kita, dia berkata, kamu akan jadi saksiku di beberapa tempat itu tadi, sampai ke ujung bumi. Orang Kristen, Tuhan tidak pernah panggil kita jadi pengkhotbah. Ingat itu. Tuhan gak pernah panggil kita jadi pengkhotbah. Cari ayatnya sampai robek gak ketemu di Alkitab, saudara. Tapi yang kita dipanggil untuk jadi saksi. Kalau jadi pengkhotbah itu perlu sekolah teologi atau sekolah Alkitab, karena dia pengkhotbah. Tapi di Alkitab tidak disuruh. Untuk menjadi saksi gak perlu sekolah. Karena menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dialami. Amin. Jadi mengapa sampai sekarang orang-orang di sekitar kita belum bisa tertarik kepada Tuhan Yesus? Karena kita tidak bisa menjadi saksi di hadapan mereka. Masalahnya yang mau kita saksikan gak ada. Kenapa tidak ada? Karena gak pernah kumpul Tuhan Yesus. Tapi kalau Yohanes 14 tadi, kami akan datang dan diam. Saya beri contoh begini. Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nggak usah nginep, mampir saja ke rumah salah seorang di antara saudara, nggak bilang jam, cuma 5 menit masuk keluar lagi. Kira-kira yang punya rumah itu bisa saksi nggak kemana-mana apa yang terjadi ketika Presiden Republik Indonesia mampir ke rumahnya? Ya, mek 5 menit aja kok.
Tapi karena dia presiden, 5 menit itu berharga sekali, bukan? Loh ya atau tidak, coba jawab. Nah, yang buat presiden itu tinggal dengan kita. Enggak, amin lah. Yang buat presiden itu tinggal dengan kita. Kami akan diam dan tinggal bersama-sama dengan dia. Bayangkan kalau presiden cuma 5 menit aja mancing rumah saudara, itu bisa berbulan-bulan gak habis-habis. Itu orang telepon, orang tanya, oh ya kok bisa dia datang, terus ngapain apa? Wah, sekarang Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal dengan kita. Lalu gak ada bahan untuk ngomong, bisu be, itu aja sudah. Maaf saya ngomong. Lo betul gak kan keterlaluan? Yang Maha Besar pencipta alam semesta tinggal dengan kita. Kita gak punya bahan untuk cerita, padahal tidak bisu. Ngerti gak kebenaran ini, saudara? Maka itu Kristen kita harus ngalami perubahan besar-besaran. Ayo, yang hobinya ngerasani wong bertobat hari ini. Pernah ketemu ada orang hobinya baru duduk belum setengah menit sudah nyerocos ya orang itu yang itu lagi. Wah, itu semuanya bahannya kok nggak habis-habis kalau ngomongin orang. Kenapa kalau ngomongin Tuhan Yesus begitu sulit? Saudara, kita harus mengalami perubahan dalam hidup supaya tambah hari tambah banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena kita. Saya beri contoh yang terakhir, Kisah Rasul 27. Dahsyat sekali ini. Judulnya apa di ayat 1? Paulus berlayar ke Roma. Roma itu negara apa? Italia. Jangan bilang Paulus turis ke sana, awas. Dia itu narapidana dibawa ke Italia, ke Roma. Dia harus diadili. Tapi lihat ayat 14. Bagaimana keadaannya? Judulnya apa? Ayat 14. Kapalnya terkandas. Saya mau baca dengan cepat saja ayat yang ke-27. Terkandasnya nggak main-main. Malam yang keberapa? 14. Jadi berapa minggu? 2 minggu sudah tiba. Dan kami masih bagaimana? Tetap terombang-ambing di Laut Adria. 2 minggu kapal itu karam. Kok sudah baca di rumah, mereka tidak bisa makan, nggak punya makanan, semua sudah dibuang ke laut, nggak bisa buat apa-apa. Coba lihat ayat yang ke-16 ya. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting sirtis, maksudnya karang yang gak kelihatan, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ini bahaya besar kalau kapal sudah ada kemudi, gak ada mesin, gak ada yang bisa menjalankan. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Semua muatan dibuang. Ini masih lumayan. Ayat 15. Dan pada hari yang ketiga, apa yang mereka buang? Alat-alat kapal, navigasinya semuanya dibuang. Jadi kapal itu cuma bodinya saja. Bisa bayangkan ada seperti itu. Ngeri sekali. Dengan tangan kami sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putus asalah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, Roh Kudus sebelum kami pulang dari ibadah ini, Papa menjamah setiap kami menjadi Kristen yang benar dalam nama Yesus. Setelah beberapa lamanya tidak makan, kapal sudah kosong, alat-alat tidak ada, muatan dibuang semua, tinggal bodinya dan penumpangnya saja. Berdirilah siapa? Paulus. Ingat, dia narapidana. Kapal ini berisi tahanan.
Jadi ada jenderalnya, pengawal pasukan bersama prajurit sekian banyak, dan ada kaptennya, nakoda kapal.